Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra, anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad SAW hanya lahir melalui anak perempuannya Fatimah. Seluruh anak-anak Rasulullah yang lain meninggal dan tidak memberi beliau cucu kecuali anak perempuannya itu. Kendati merupakan anak kesayangan Nabi Muhammad, Fatimah tidak pernah mengecap kemewahan hidup dari keluarganya yang bersahaja. Umat Islam belajar dari meneladani sikap wara, tawaduk, serta bersabar dalam keadaan berkekurangan. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad lahir pada tahun kelima setelah kenabian atau pada 606 Masehi. Sejak kecil, ia menyaksikan dakwah Islam periode Mekah yang berdarah-darah. Karena tumbuh dalam keadaan sulit, Fatimah menjadi perempuan tegar, kuat, dan penuh kesabaran. Fatimah adalah anak kesayangan Rasulullah SAW. Hal ini tergambar dalam sabdanya, Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku. Dan siapa yang membohonginya, berarti sudah membohongiku. Hadis riwayat Bukhari. Karena perangai dan akhlaknya yang mulia, Fatimah memperoleh banyak julukan. Julukan yang utama adalah Az-Zahra atau yang cemerlang, Kanis atau terpelihara, At-Tahira atau perempuan suci, Ummul A'immah atau ibu para imam, Sayyidah atau pemuka yang mulia, penghulu, Nisa al-Alamin, perempuan yang paling utama sejagat, dan banyak lagi julukan lainnya. Sebagaimana dikutip dari buku Aqidah Akhlak yang ditulis Sihabul Milahudin. Kesederhanaan Fatimah Az-Zahra setelah beranjak remaja. Ketika Fatimah berusia 15 tahun lebih 5 bulan, ia menikah dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun. Perkawinannya pun dilakukan dengan sederhana. Saat itu Ali bukanlah pemuda berkecukupan. Untuk membayar mahar Fatimah pun, Ali harus menjual perisainya untuk biaya pernikahan. Pernikahan itu diselenggarakan beberapa waktu setelah hijrah dari Mekah ke Madinah pada 622 Masehi. Dari pernikahannya, Fatimah dikaruniai 6 anak, 3 putra yaitu Hasan, Husain, dan Muhassin, sedangkan putrinya adalah Zainab, Ummi Kulthum, dan Ruqayyah. Setelah berumah tangga pun, kehidupan ekonomi Fatimah tidak juga membaik. Bahkan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Fatimah pernah menggadaikan kerudungnya kepada orang Yahudi untuk memperoleh sejumlah uang kecil. Karena terbebani dalam hidup kekurangannya, suatu waktu Fatimah pernah mengeluh pada Ali mengenai kesulitan yang harus mereka jalani. Ali menyerahkan agar Fatimah mendatangi ayahnya untuk meminta bantuan. Barangkali Nabi Muhammad SAW berkenan memberi salah seorang budak yang diperoleh dari rampasan perang sebagai hadiah bagi Ali dan Fatimah. Fatimah pun mendatangi Nabi Muhammad, namun ia tidak sanggup menyampaikan keluhannya karena hormatnya yang begitu dalam pada ayahnya tersebut. Ketika Fatimah pulang dengan tangan kosong, Ali memberanikan diri ke rumah Nabi Muhammad bersama istrinya itu. Mendengar keluhan menantu dan putri terkasihnya, Nabi Muhammad pun tidak bisa berbuat banyak kecuali menasihati keduanya agar bisa bersabar. Sebagai gantinya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa pada Ali dan Fatimah agar memperoleh kelapangan hidup. Ini adalah perkataan yang diajarkan Jibril kepadaku. Kalian harus mengulanginya 10 kali setelah sembahyang. Maha suci Tuhan atau Subhanallah, lalu segala puji bagi Allah atau Alhamdulillah, dan Tuhan Maha Besar atau Allahu Akbar. Sebelum tidur, kalian harus mengulanginya sebanyak 30 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kehidupan yang keras membuat tangan lembut Fatimah menjadi kasar. Dikisahkan juga Fatimah kerap menggendong anak dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain menggiling gandum. Akhir hayat Fatimah, ketika Nabi Muhammad sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tak henti-henti menitikkan air mata. Melihat hal itu, Rasulullah memanggilnya kemudian berbisik. Saat mendengar kata-kata Rasulullah, tangisan Fatimah kian keras. Kemudian Rasulullah berbisik lagi dan Fatimah pun tersenyum. Ketika ditanyakan kepada Fatimah mengenai yang dibisikkan Rasulullah, ia menjawab bahwa Nabi Muhammad menyampaikan bahwa beliau akan segera meninggal. Hal itu membuatnya kian bersedih dan bertambah tangisannya.
Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad berbisik lagi ke Fatimah bahwa dia adalah keluarga Rasulullah yang pertama menyusul dan menjumpainya di surga nanti. Maka Fatimah pun tersenyum. 6 bulan selepas Nabi Muhammad SAW wafat, Fatimah Az-Zahra sakit keras dan merasa bahwa ajalnya pun sudah dekat. Ia berpesan bahwasanya suaminya Ali bin Abi Thalib yang boleh menyentuh tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, Fatimah pun meninggal menyusul ayahnya dalam usia yang sangat muda, yaitu 27 tahun di Madinah, 3 Ramadan 11 Hijriah atau 5 Agustus 532 Masehi. Ali bin Abi Thalib kemudian memandikan jenazah Fatimah sesuai dengan wasiat istrinya itu. Bersama Hasan dan Husain, Ali bin Abi Thalib menguburkan jenazah Fatimah di pemakaman Baqi yang berseberangan dengan Masjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad SAW dikebumikan. Sekianlah penjelasan saya tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dari anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.